mahasiswa kami itu berasal dari seluruh Indonesia, Seluruh Mas, Indonesia, ya. heeh. Jadi tidak di Jawa Timur, makanya Betul. itu mereka kami bisa online. Ada yang dari Kalimantan, kemudian ada yang dari Jakarta, nah, Jakarta. kemudian ada dari Sulawesi. Nah, Betul. semuanya itu Di aneka terjangkau. macam-macam daerah Ya. lah, heeh. Nah, prodi yang kekinian ya, Oke. prodi yang kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Partnership juga ya. Partnership dengan beberapa industri atau kolega yang lain. Itu kami ajarkan di situ, Mas. Oke. Ini di beberapa universitas saya lihat belum Belum ada ada. untuk yang partnership ini. Lulusan kami itu semakin setelah lulus dari S3 Pendidikan Vokasi, karirnya semakin meningkat, Betul. Mas. Jadi di luar semakin apa istilahnya? Laku ya. Semakin laku. Semakin laku ya. KT Radio, your easy listening station. Welcome back to your Boytama di Bincang Unesa. Kali ini kita ada di Gedung Psikologi Olahraga Unesa bersama Sekolah Pasca Sarjana Prodi S3 Pendidikan Vokasi. Dan kali ini kita sudah bersama Koor Prodi bersama Dr. Ratna Suhartini MSc. Halo Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah segar. Bu, sebelum kita ke sana, Iya. S3 Pendidikan Vokasi sudah berapa tahun Ibu? Apa sudah berapa angkatan boleh? Berdirinya mulai angkatan 2016, Mas. 2016, Ya. oke. Sampai sekarang berarti Kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahunan Iya, lah, 8 8-7 tahun. tahun lah. Ya. Wow. Oke, Bu, selama ini Ibu sudah menerima amanah sudah berapa tahun menjadi Koor Prodi? Saya sebelumnya jadi UPM 3 tahun, baru Korpodi kemarin baru dilantik. Baru kemarin, Iya, berarti ini sebelum. adalah mungkin bisa dibilang tahun pertama menjalani sebagai Koor Prodi. Betul, betul tahun pertama. Bu, gimana experience apa ya? Bisa dibilang apa tanggapan Ibu ataupun apa ya? Kesan-pesan Ibu selama di S3 Pendidikan Vokasi? Ya sangat luar biasa karena S3 Vokasi ini menurut saya adalah prodi yang kekinian ya. Oke. Prodi yang kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap Wow. pendidikannya, kemudian mahasiswanya itu dari berbagai prodi dan selalu update. Oke. Selalu update kurikulum dan perkembangan sekarang. Bisa dijelasin nggak sih Bu latar belakang ataupun kenapa tiba-tiba diadakannya S3 Pendidikan Vokasi di Unesa? Ya, jadi latar belakangnya begini Mas. Karena banyak lulusan S2 dari PTK dan dari vokasi, itu banyak yang ingin melanjutkan studi. Nah, tetapi universitas yang menampung itu masih terbatas. Nah, Masih sehingga sedikit lah. masih sedikit lah, katakan sedikit. Pada waktu itu masih ada dua. Beberapa masih ada dua univ ya berarti? Dua univ yang membuka S2 tentang vokasi, tapi namanya berbeda ya, namanya berbeda. Nah, sehingga di univ ini dikembangkan oleh para guru besar ya, guru besar yang terkait dengan waktu itu di Fakultas Teknik ya. Nah, arahnya kalau dulu kan teknik. Teknik banget. Nah, itu dibuka untuk prodi ini begitu supaya tercover semua ya lulusan yang ingin studi S3 gitu. Berarti kan untuk sebenarnya vokasi baru didirikan kalau secara S1 ya dari dulu D3 sekarang bertransisi menjadi D4 atau STR ya sarjana terapan itu baru di tahun 2019 2020 lah ya. Kurang lebih tahun itu ya. Betul, ya, betul ya. Baru berdirinya sendiri karena pindah dari prodinya masing-masing akhirnya. Mungkin buat teman-teman yang pengen melanjutkan ke S2, S3 bisa lanjut nih Bu atau ada syarat khusus kah? S1-nya harus apa? Harus vokasi nih. Terus baru bisa S2 dan S3-nya selinier atau gimana, Bu? Enggak ada syarat khusus Mas ya. Dari S1 murni ya, S2 murni bisa ke S3 vokasi. Oh, nah, karena mungkin mereka itu bidang pekerjaannya di vokasi begitu. Kan ada yang dari murni kemudian bekerjanya di SMK gitu ya. Kemudian di Poltek gitu ya. Nah, itu studinya bisa di vokasi dan kami menyediakan
dari mereka yang murni, dari murni itu menyediakan suatu matrikulasi ya, mata kuliah pendidikan gitu, satu mata kuliah pendidikan. Berarti nggak harus teman-teman yang S1 atau sarjana terapannya vokasi nih, nggak harus. Nggak harus. Jadi misalnya teman-teman yang let's say kan kita juga punya S1 teknik mesin, S1 teknik elektro, teknik informatika. Tapi memang misalnya mereka sudah berkarir ataupun bekerja kayak di politeknik, di SMK, pengen melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan pendidikannya, bisa masuk S3 vokasi? Boleh, bisa Mas, bisa. Bahkan sekarang perkembangannya di prodi kami ya, selain dari lulusan PTK, S1, S2 PTK, itu mahasiswa kami berasal dari Poltek Bank. Ya. Kemudian yang baru 2024 ini dari dokter. Nah, jadi S1-nya dokter, S2-nya dokter spesialis karena beliau itu terlibat di pendidikan dokter ya, mengajar, dia akhirnya masuk S3 karena ingin mengetahui pembelajaran di vokasi seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Jadi mereka masuk di sini. Bu, syarat untuk diterima ataupun syarat yang harus dipersiapkan untuk teman-teman mahasiswa ini mendaftar di S3 vokasi. Ya. Syaratnya mengikuti dari admisi UNESA itu yang pertama adalah ijazah yang jelas ya Mas ya. Jangan sampai ijazah ini tidak terlihat, jadi ijazahnya harus S2 gitu ya. Karena ini lanjutannya untuk ke S3 gitu. S2-nya sudah harus ada ijazahnya. Betul ya, harus sudah ini S2-nya. Kemudian yang kedua, jelas kalau mendaftar itu kan harus membeli administrasi ya. Nah, kemudian berikutnya harus ada 2 rekomendasi ya dari kolega ya yang mengetahui tentang perkembangan kepribadian dan pengetahuannya. Nah, Bu, tentang kolega ini, apakah harus bisa dibilang profesor atau dosen terkait univnya dulu, atau memang kayak let's say dia sudah bekerja di politeknik gitu, atau dekannya atau pimpinannya, atau seperti apa Bu? Boleh. Pimpinan juga, pimpinannya bagus Mas ya, pimpinan dari calon mahasiswa yang akan mendaftar, yang bekerja itu ya pimpinan, kemudian juga rekomendasi dari sini ya, dari universitas, dari prodi juga bisa. Kan melalui kenapa sih mau mendaftar di sini? Kebanyakan itu masih mencari informasi dulu, ya, mencari informasi mereka itu. Kenapa di sini apa yang sih yang diajarkan begitu, sehingga kami bertanya balik motivasinya apa dan sebagainya. Berarti sehingga kami bisa memberikan rekomendasi ya. Betul. Berarti yang tadi pertama adalah ijazah S2 udah pasti sudah harus selesai, kedua adalah administrasi harus dikumpulkan, dan yang ketiga adalah rekomendasi, 2 rekomendasi ya, 2 rekomendasi untuk melanjutkan untuk pendaftaran ke S3 pendidikan vokasi. Ada lagi Mas, yaitu TOR ya, TOR rencana disertasi. Rencana disertasi itu sudah mulai harus ada begitu. Rencananya ini sudah secara struktur atau secara base atau topiknya aja nih Bu untuk pendaftaran? Ya jadi ya boleh topik saja Mas, topik biasanya mereka itu juga berdiskusi ya, sehingga dikembangkan arahnya kemana gitu, jadi berupa TOR begitu. Berarti minimal buat teman-teman calon mahasiswa sudah punya TOR ataupun rencana untuk disertasi apa nih topiknya atau objeknya apa nih. Jadi nanti saat sudah diterima, saat proses pembelajaran, tinggal mengasah dan mengarahkan aja dari rencana disertasi mereka. Iya, betul. Ada lagi Bu? Sudah? Sudah, oke. Nah, Bu, untuk kuota tahun ini, di tahun 2024, Bu. Jadi buat teman-teman di tahun ini, saat ini kita syuting di bulan Mei, tanggal 29, itu sudah menjadi gelombang kedua ya Bu? Iya. Gelombang kedua, dan gelombang kedua ini sampai tanggal 30 Juni nanti. 30 Juni besok ya. Besok. Nah, nanti tergantung nih uploadnya kapan. Tapi untuk S3 sendiri ada berapa gelombang Bu? Sampai berapa? Ada 3 gelombang. 3 gelombang. Gelombang 1 sudah melalui sudah melalui tes dan sudah ada keputusan diterima dan sudah mendapatkan NIM. Gelombang 1. Berapa Bu totalnya S3 pendidikan vokasi? Ada 3. 3, Next di gelombang 2 ini. Kemudian yang gelombang kedua ini masih proses pendaftaran, yang sudah mendaftar
Masih 3. Masih Nah, 3 untuk sampai yang sampai tanggal 30 nanti ya ditunggu. ya sampai tanggal besok. Mhm. Kemudian untuk dibuka lagi untuk gelombang 3 itu sudah banyak calon-calon yang memang berencana untuk mendaftar di gelombang ketiga. Karena berbagai hal gitu. Hal ya, ada Berbagai hal ya. administrasi ataupun Ya, kesiapan mereka tentang terus ada suatu hal. persyaratan dari instansi Instansi dan mereka sebagainya masing-masing, ya. betul. Jadi Sudah ada yang menunggu di gelombang ketiga. iya. Bisa diinfo Bu, gelombang 3 bulan apa sampai bulan apa? Untuk gelombang ketiga itu mulai bulan Juli ya Juli ya? sampai bulan Agustus. Agustus. Ya. Karena memang kita Iya. memulai semester awal atau Iya. semester ganjil di bulan Agustus Iya, biasanya Bu ya. betul. Oke. Dan Jadi- ini lagi Mas, di Prodi S3 Pendidikan Vokasi itu tidak hanya terima di semester ganjil. Oh gitu, Nah, iya. terima juga di semester genap Nah, ya untuk yang kelas kerjasama. kelas Ya. kerjasama. Jadi setiap semester itu Penerimaan. kami menerima Berarti mahasiswa baru. untuk teman-teman yang ingin daftar secara reguler Iya. atau secara administrasi biasa, bisa di semester ganjil atau semester genap aja nih. Oh, maksudnya bisa dua-dua semester atau hanya di semester ganjil? Untuk reguler ya Bu? Iya. Itu bisa di mana? Ya kalau reguler itu dibuka kalau semester ganjil dibuka reguler Untuk dan reguler. kerjasama Mas. Oh, reguler dan Nah, kerjasama. iya. Oke. Kalau yang genap itu dibuka kerjasama untuk yang semester kemarin. Tapi Oh, nanti gitu. lihat perkembangan Mas Oh, ya. oke, Kalau siap. misalnya semester genap kami banyak ya yang berminat untuk ya reguler, banyak yang berminat untuk masuk Semester S3 Pendidikan Vokasi, ya kami buka. Kita buka. Iya. Oke, siap. Berarti total Bu untuk penerimaan mahasiswa baru S3 Pendidikan Vokasi total berapa? Terus satu kelas isinya berapa mahasiswa? Satu kelas itu minimal 10. 10, minimal 10 Iya. teman-teman. Iya. Oke. Untuk penerimaannya kuotanya ada batasnya enggak? Tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Kami buka seluas-luasnya. Nah. Mari bergabung dengan kami. Oke, jadi buat teman-teman mungkin Iya. kalau tanya kuotanya berapa sih? Nggak Iya, ada kuota. nggak ada Tapi kuotanya. kita satu kelas minimal S3 Pendidikan Vokasi minimal itu 10. Iya. Ya, 10. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang sekarang masih cari-cari info, ini kan sudah mau memasuki semester ganjil nih Bu. Terus Iya. buat mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang lagi bekerja menjadi dosen, tenaga pendidik di SMK, Politeknik dan lain-lain. Kalau ingin melanjutkan masih ada waktu. Iya. Ada sampai gelombang 3 nanti di bulan Agustus untuk pendaftarannya. Dan jangan khawatir kuota gitu ya. Nah, Mas, jangan ya. khawatir kuota, Nanti takutnya mikir lakunya gini oh. oh iya, Iya, nanti nggak kuotanya jadi terbatas gitu. gitu. Nah, Jadi itu tadi yang harus iya. di-highlight teman-teman, tidak ada kuota batasan. Iya. Tapi minimal satu kelas itu isinya 10. Nah. Itu hanya minimal ya. Itu minimal Minimal. bukan maksimal ya Bu ya. Dan ini maksud saya jangan takut minimal 10 gitu. Ah, Itu jangan takut. pasti insya Allah kami carikan Nah, sehingga betul. tergabung. Tergabung. Oke. Tergabung. Dan kalau mendaftar pastilah terlaksana begitu. Betul. Bu, untuk jumlah SKS yang harus ditempuh teman-teman berapa totalnya? Kalau yang aturan kemarin itu Mas ya 46, tapi 46. sekarang ada peraturan Permendisbud itu nomor 53 tahun 2023 itu minimal 56. Minimal 56. Meningkat ya Bu berarti? Meningkat, tetapi kami tidak menambah mata kuliah. Oke, Nah, berarti jadi meningkatkan bobot. meningkatkan bobot. Meningkatkan bobot dari mata kuliah. Iya. Oke. Iya. Terus untuk masa disertasi Permendikbud. ataupun masa perkuliahan total berapa tahun Ibu atau berapa semester untuk S3? Ya, jadi masa perkuliahan itu 6 semester, 6 semester semester. Mas. Berarti 3 3 tahun ya, tahun. 3 tahun. Namun ada beberapa mahasiswa kami ya yang sebelumnya itu bisa mencapai 2,5 tahun. 2,5 tahun atau 5 semester. 5 semester bisa lulus begitu. Karena mereka memang dari persyaratan itu sudah memenuhi. Oke. Misalnya SKS-nya sudah cukup. SKS-nya sudah cukup, terus ada artikel bereputasi itu yang sudah sudah terpenuhi, dipublish. ya, yang sudah dipublish. Dipublish Jadi ya. tiga mahasiswa kami itu 2,5 tahun bisa lulus. Jadi buat teman-teman mungkin kalau masih bingung apa aja yang tadi itu syarat, pasti yang kalau sekarang SKS meningkat tadi 56 gitu Bu. Iya, 56. Terus sudah ada jurnal ataupun penelitian yang harus diupload, ya kan diunggah Oke. dan sudah dipublish, terus sama disertasi yang harus diselesaikan. Bu, untuk tadi masa perkuliahan SKS sudah. Iya. Sebenarnya untuk program unggulan dari S3 Pendidikan Vokasi sendiri yang ditonjolkan di S3 Pendidikan Vokasi Indonesia itu apa sih? Unggulannya kami itu terdapat beberapa mata kuliah tentang
kevokasian ya, yang mengacu pada perkembangan TVET ya, TVET atau VET ya, yang selalu update ke situ, misalnya tentang kajian pembelajaran vokasi. Nah, kami mengacunya ke situ, kurikulum vokasi, lalu asesmen, kemudian partnership juga ya, partnership dengan beberapa industri atau kolega yang lain. Itu kami ajarkan di situ, Mas. Ini di beberapa universitas saya lihat belum ada untuk yang partnership ini. Bu, untuk tadi ngomong soal partnership, untuk ada lembaga atau instansi atau bisa dibilang organisasi yang sudah bekerja sama nggak sih sama S3 Pendidikan Vokasi? Ada, Mas. Kalau terus dari terkait apa nih, Bu? Jadi terkait pendidikan, penelitian ya, terkait PKM juga, dan terkait pengembangan SDM. Ya. Jadi sudah ada, memang sudah terjadi kerjasama juga ya, Ibu, untuk lembaga luar. Bu, untuk kalau kita tahu teman-teman D4 ataupun teman-teman S1 vokasi gelarnya itu STR, nanti belakangnya mengikuti apa. Kalau S3 Pendidikan Vokasi apa, Bu? Gelarnya doktor. Doktor. Tetap dokter ya? Tetap dokter. Nanti dokter mengikuti terus namanya, terus tergantung sarjana apa nanti dan magisternya apa. Jadi mungkin buat teman-teman bingung, takutnya bukan takutnya ya, kayak bingung gelarku apa ya nanti ya, dokter apa atau sama kayak sarjana STRD, STR apa gitu, kayak tetap dokter ya, Bu ya? Kebanyakan sudah paham kalau gelarnya dokter, Mas. Betul. Jadi tetap kan S3. Oke, Bu, yang dipelajari selama perkuliahan kalau selama normal waktu ya kan 6 semester atau 3 tahun, yang dipelajari selama 6 semester ini di S3 Pendidikan Vokasi apa aja sih? Ya, dalam kurikulum kami itu ada penggolongan mata kuliah, ada mata kuliah institusional ya, seperti filsafat, metodologi, nah itu tetap ada, Mas ya. Tapi ada juga mata kuliah spesialisasi di prodi kami, ya seperti tadi kajian pembelajaran vokasi, kemudian kajian kurikulum vokasi, kajian vokasi, kajian manajemen vokasi, kemudian partnership itu tadi. Ada juga yang penggolongan mata kuliah disertasi, nah, termasuk ada proposal, kemudian ada disertasi, ada publikasi, itu golongan mata kuliah. Golongan mata kuliah disertasi. Ya. Bu, untuk proses pembelajarannya hybrid kah, online, offline, atau seperti apa? Hybrid dan online, ada offline. Kalau kebanyakan offline ya? Online ya, Mas ya. Karena teman-teman sudah ada karir atau berkarir atau pekerjaan, akhirnya di sela itu akhirnya melakukan untuk perkuliahan melalui sesi online. Nah, tapi untuk offline-nya sendiri biasanya ada ini nggak, Bu? Untuk gedung khusus atau perkelasan khusus di mana? Iya, jadi begini, untuk perkuliahan kami itu, mahasiswa kami itu berasal dari seluruh Indonesia, Mas. Ya. Jadi tidak di Jawa Timur, makanya itu mereka kami bisa online. Ada yang dari Kalimantan, kemudian ada yang dari Jakarta. Nah, kemudian ada dari Sulawesi. Nah, semuanya itu terjangkau. Macam-macam daerah lah. Tapi untuk ada juga kuliah offline-nya, luringnya itu di awal perkuliahan, kuliah perdana. Kemudian di pertengahan dan di akhir. Karena jadi, pas untuk disertasi pastinya untuk administrasi, publikasi ataupun bimbingan itu harus offline ya, Bu ya? Betul, gunanya offline itu juga ketemu pembimbing, Mas. Untuk mematangkan rencana disertasinya itu tadi, begitu. Jadi memang untuk teman-teman yang sekarang itu di S3, memang rata-rata sudah mempunyai karir atau sedang melaksanakan kegiatan profesi mereka. Semuanya pasti, semuanya. Dan untuk menyelesaikannya perkuliahan S3 rata-rata dilakukan secara online, betul ya, Bu ya? Nah, Bu, untuk metodenya sendiri ada metode khusus kah untuk dalam pembelajaran? Pembelajarannya metodenya pakai case study, Mas. Case study. Jadi setiap pembelajaran itu diskusi, menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan beberapa karya ya yang ditugaskan begitu. Itu. Bu, untuk tadi sempat terlewat nih. Untuk base ataupun lokasi sendiri dari S3 Pendidikan Vokasi di mana sih, kayak gedungnya gitu?
Gedungnya bagus sekali dan Bagus baru, sekali. Mas. Baru, Ya, nah. baru. Nah, ini. Nah. Dan luas sekali. Hmm. Lantainya di Gedung Psikologi Olahraga Kampus Unaisa Lidah Wetan. Kampus Unaisa Lidah Wetan, lantai 1 dan lantai 2. Dan ada juga di lantai 7 ruang seminar, ruang seminar, ruang ujian. Ruang kelasnya sangat luas sekali. Betul. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain sudah memadai dan memadai. Nyaman sekali. Karena masih baru, terus juga lebih lebih dingin, sejuk, karena Surabaya kan panas banget gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi nanti mendaftar, terus di awal perkuliahan ada offline-nya kan Bu ya? Iya. Ada offline-nya itu nanti ketemunya di sini pasti ya? Iya, di sini. Soalnya kalau dilihat dari prodi atau pasca sarjana yang lain kan ada beberapa dikembalikan ke fakultas masing-masing gitu kan. Kalau S3 Pendidikan Vokasi tetap di sekolah pasca sarjana di Psikologi Olahraga Unaisa, Gedung Psikologi Olahraga Unaisa. Bu, untuk beasiswa, biasanya teman-teman beasiswa itu dari instansi masing-masing kah? Biasanya kan ada yang ditawari oleh instansi masing-masing ataupun mencari sendiri. Biasanya teman-teman beasiswa dari S3 Pendidikan Vokasi biasanya dari mana? Rata-rata mereka dari instansi mereka sendiri, Mas, ya, karena di kami itu masih belum memenuhi untuk mengajukan beasiswa dari sekolah pasca sarjana. Tapi kami tetap berusaha. Nah, ini untuk sekarang menyiapkan akreditasi supaya dapat nilai unggul dan bisa mengajukan supaya bisa memberikan beasiswa. Berarti mungkin buat teman-teman yang lagi ngincer banget LPDP gitu ya, terus lagi nyari-nyari mungkin S3 Pendidikan Vokasi masih belum ada terdaftar untuk penerimaan beasiswa LPDP. Jadi kita lagi berusaha untuk diakreditasi. Semoga buat teman-teman nanti bisa mendapatkan beasiswa LPDP itu tadi. Kalau LPDP kan dari pemerintah ya Bu, jadi memang harus beberapa syarat harus memenuhi gitu ya. Bu, profil lulusan ataupun dari teman-teman sendiri luarannya nanti diarahkan menjadi seperti apa? Ya, karena kami ini rata-rata sudah bekerja ya, Mas ya. Jadi ya luarannya tetap akademisi, kemudian peneliti, kemudian ada juga yang wirausaha ya. Jadi wirausaha sambil bekerja dan menjadi wirausaha. Tapi di kami, lulusan kami itu semakin setelah lulus dari S3 Pendidikan Vokasi, karirnya semakin meningkat, Mas. Jadi di luar semakin apa istilahnya? Laku ya. Semakin laku ya. Jadi banyak jadi narasumber nasional begitu dari lulusan kami. Kemudian di instansinya juga kualitasnya sangat meningkat. Karena kualitas dirinya juga sudah dapat gelar baru, artinya otomatis value dari dirinya sudah menaik ini Bu. Bu, tadi kan sudah diceritain juga ada beberapa lembaga yang sudah kerjasama. Bisa di-spill nggak sih kayak lembaga apa aja yang sudah kerjasama sama? Lembaganya itu kalau instansinya saya ada PT apa. Kalau instansi itu ada dari dalam dan dari luar negeri. Kebanyakan dinas pendidikan ya kalau dari dalam itu. Kalau dari luar itu universitas universitas dari Australia. RMIT, kemudian juga ada Institut Superior Kristal, ada Technical University Dresden. Berarti udah ada dari dalam, udah dari luar juga. Ada Yunlin University, kemudian ada Confucius ya, institut yang dari Cina. Sudah banyak Mas. Sudah banyak ya. Jadi buat teman-teman mungkin nggak usah bingung. Kalau memang disertasinya terkait ada beberapa daerah yang sudah kerjasama nih kayak tadi Cina, Australia, ya bisa dibantu lah sama prodinya sendiri karena sudah ada terjalin kerjasama. Bu, total SDM secara dari dosen terus staf-staf pengajar lainnya ataupun staf pendukung lainnya total berapa Bu? Totalnya kurang lebih aja. Kurang lebih kalau dosennya itu ada 20-an ya Mas. Ya, 20-an. Kemudian tendiknya itu ada 26 ya. Kemudian apa lagi ya Mas ya? Mungkin staf-staf pendukung. Staf-staf pendukung itu masing-masing ada di universitas ya, di fakultas masing-masing. Yang bekerja, yang masih masuk link kami seperti FT, kemudian bahasa. Di lab-lab itu masuk di situ ya.
Jadi mungkin karena memang sudah lama banget ya S3 Pendidikan Vokasi dari tahun 2016-an. Karena memang sudah banyak juga SDM-nya, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Bu, untuk dosen-dosennya lagi qualified-nya minimal harus apa-apa gitu nggak Bu? Dosen ya. Dari vokasi sendiri. Ya, dosen kami itu guru besar yang berpengalaman dan punya prestasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Wow. Kemudian juga ada yang lektor kepala. Nah, jadi yang dosen kami itu ada lektor kepala dan guru besar dan juga banyak beberapa karyanya ya, mungkin bisa di googling, bisa tinggal cari aja namanya. Tinggal cari aja namanya. Nanti keluar nih penelitiannya apa aja. Ya, prestasinya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang kualitas dari tenaga pendidik S3 Pendidikan Vokasi karena sudah guru besar, rata-rata sudah guru besar, terus ada lektor juga, jadi kalian nggak usah khawatir. Lektor kepala ya malah. Jadi kayak teman-teman nggak usah khawatir kalau mau mendaftar bisa langsung aja. Untuk sosmednya di mana Bu? Kayak webnya ataupun itu boleh cari di mana infonya? Ada di web Prodi Mas, lalu ada di Instagram juga, di Facebook juga ada. Facebook juga ada. Jadi tapi yang paling lengkap ada di Admisi ya Bu? Admisi unesa.ac.id. Tinggal cari aja Prodi S3 Pendidikan Vokasi, betul? Nanti tinggal klik, semua data ada sana. Oke, Bu. Terakhir, closing statement Bu, bisa mengajak teman-teman di rumah untuk menjadi keluarga besar S3 Pendidikan Vokasi. Silakan. Halo teman-teman semuanya. Mari bergabung dengan Prodi S3 Pendidikan Vokasi kami. Dijamin mudah masuk dan mudah lulus. Nice. Ya, semua akan kami dampingi. Bagi teman-teman mungkin yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran bisa komunikasi dengan kami sehingga nanti sukses dalam pendaftaran, dan ketika pembelajaran juga bisa banyak konsultasi dengan seluruh dosen ya, dosen-dosen terkait sehingga nanti lulusnya tepat waktu, cepat. Seperti slogan kami apa Bu slogannya? Slogannya berkualitas, cerdas dan lulus cepat. Jangan ragu-ragu, bergabunglah dengan S3 Pendidikan Vokasi. Oke, terima kasih Bu Ratna sudah main ke Bincang Unesa. Semoga jadi buat teman-teman kita lagi syuting sudah dibuka gelombang 2. Soon akan dibuka gelombang 3 sampai bulan Agustus. Jadi buat teman-teman langsung aja mendaftar. Jadi buat teman-teman kalau mau mendaftar bisa langsung ke halaman admisi.unesa.ac.id. Ingat, masuk cepat, lulus cepat. Itu tadi. Iya. Harus di-highlight masuk mudah. Masuk mudah. Lulusnya mudah. Nah, oke. Terima kasih buat kece people yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Bu, kita jargon dulu. Jargonnya Unesa, terus jargonnya sama Sekolah Pasca Sarjana gitu ya. Sekolah Pasca. Ya Pak berarti ya Sekolah Pasca Sarjana gitu ya? Nah, berkualitas, cerdas, lulus cepat. Oke, berarti itu Unesa satu langkah di depan. Oke, siap Ibu? Ya, siap. Siap ya? Oke. Sekolah Pasca Sarjana Unesa berkualitas, cerdas, lulus cepat. Unesa satu langkah di depan. Terima kasih, bye-bye semuanya. Thank you.